keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Perlu diketahui, mayoritas orang tua belum mengetahui bagaimana konsep pendidikan dalam keluarga itu. Hal tersebut tanpa disadari oleh para orang tua dalam praktek kesehariannya. Lalu, apa saja fungsi keluarga yang seharusnya dan bagaimana kemitraan dalam keluarga? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai fungsi keluarga. Ahmad Tafsir dan kawan-kawan melihat bahwa fungsi pendidik dalam keluarga harus dilakukan untuk menciptakan keharmonisan, baik di dalam maupun di luar keluarga itu. Fungsi keluarga menurut beberapa para ahli. Sujana mencatat adanya 6 fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil, yaitu yang pertama fungsi biologis, yang kedua fungsi edukatif, yang ketiga fungsi religius, yang keempat fungsi protektif, yang kelima fungsi sosialisasi anak, dan yang keenam fungsi ekonomis. Fungsi keluarga yang pertama yaitu fungsi keagamaan. Fungsi keagamaan dilakukan melalui penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, fungsi biologis. Fungsi biologis yaitu fungsi pemenuhan kebutuhan agar keberlangsungan hidupnya tetap terjaga. Yang ketiga, yaitu fungsi kasih sayang. Artinya, dalam keluarga kita harus menyayangi satu sama lainnya. Yang keempat, yaitu fungsi perlindungan. Artinya, dalam keluarga kita harus saling melindungi antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi berhubungan dengan pengaturan finansial dalam rumah tangga. Dan yang keenam, yaitu fungsi pendidikan. Seperti yang kita sudah tahu, pendidikan yang paling utama dan yang paling pertama kita dapatkan ada di dalam keluarga. Maka dari itu, pendidikan dalam keluarga sangat penting untuk menciptakan generasi yang unggul. Kemitraan gender, apa itu kemitraan gender? Nah, kemitraan gender suami istri adalah kerjasama dalam pembagian peran sebagai satu kesatuan tim yang utuh yang sudah direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam suatu ikatan janji pernikahan. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang harus dianjurkan, lalu ada hal-hal yang tidak dianjurkan dalam kemitraan gender ini di suatu keluarga. Nah, hal yang dianjurkannya yaitu kita senantiasa untuk memberi pujian, lalu memberikan penghargaan, misalnya yaitu istriku yang cantik, suamiku yang menawan, beruntungnya diriku mendapatkan dirimu sebagai pasanganku. Lalu ada juga sungguh masakanmu ini sangat lezat dan nikmat, membuat aku ingin segera selalu pulang cepat ke rumah. Lalu yang kedua yaitu berbagi tugas secara fleksibel. Hal ini baik pria maupun perempuan dalam suatu keluarga dianjurkan untuk membagi peran dan menjalankan peran keluarganya masing-masing. Lalu suami pun dapat membantu sang istri dalam pekerjaan rumah tangganya. Yang terakhir yaitu suami membantu istri dalam peran domestik, yaitu di sini suami menafkahi istri dan senantiasa untuk mendidik istri juga anak dalam suatu keluarga agar terciptanya keluarga yang harmonis.
Lalu hal yang harus dihindarkan yaitu menghina pasangan kita ataupun berkata kasar seperti bodoh sekali dirimu, lalu pria macam apa dirimu, perempuan tidak tahu diri, perempuan tidak tahu untung, apa cantiknya dirimu. Nah, itu hal yang tidak dianjurkan. Lalu yang kedua itu berbagi tugas secara kaku atau sendiri-sendiri. Nah, di sini istri maupun suami tidak adanya kerjasama. Bahwa dalam hal keluarga ini, kerjasama itu adalah hal utama kunci kebahagiaan dalam keluarga yang harmonis. Lalu di sini suami membiarkan istri sendirian untuk menjalankan peran domestik. Nah, di sini pula suami menuntut istri untuk bekerja di luar. Lalu di rumah mendidik anaknya sendiri.